Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita jumpa lagi di Undi Podcast, ruang diskusi inspiratif tentang dunia akademis, tentang inovasi, dan juga tentang kehidupan kampus. Nah, pada episode kali ini, Undi Podcast akan membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah di Universitas Diponegoro. Sudah hadir di studio narasumber kita, Kepala UPT K3L, kemudian juga ada Ketua Bidang Lingkungan Hidup dari BEM, dan ada awardee Green Deep Scholarship. Apa kabar Pak Bina? Sehat Pak, Alhamdulillah. Sehat. Ya, Pak Bina ini Ketua UPT K3L Universitas Diponegoro ya Pak. Dan ini kita perkenalkan dulu ya, yang satu ini adalah Mas Adam Nur Wahid, ya, Ketua Bidang Lingkungan Hidup BEM Undip. Ya. Apa kabar Mas Adam? Alhamdulillah baik Bu. Satu lagi nih penerima beasiswa Mas Muhammad Zikri Prayoga, ya. Selain sebagai awardee Green Deep Scholarship juga sebagai Ketua Society of Renewable Energy Undip, betul? Benar ya. Oke, kita ke Pak Bina dulu nih Pak Bina. Ya. Pak Bina, kami ingin tahu nih Pak, sampah anorganik Undip itu terdiri dari apa saja sih Pak? Ya, jadi di lingkungan Undip ini banyak sekali sampah yang dihasilkan. 1 ton Mbak sehari itu. Sehingga kami butuh banyak inovasi, butuh banyak upaya agar target kami suatu saat tuh Undip tidak lagi membuang sampah ke TPA. Nah, itu yang penting. Sehingga intinya kami bisa mandiri dalam mengelola sampah, terutamanya sampah anorganik ini, karena ini kan sampah yang sulit terurai. Beberapa upaya sudah kami lakukan. Ini yang terbaru, ini yang masih menjadi riset, itu kami mengubah sampah menjadi BBM. Nah, ini yang terbaru, ini masih statusnya masih riset, belum kita lakukan. Ada lagi sampah botol plastik menjadi cuan, nah, ini menjadi uang, menjadi poin. Ini sudah terlaksana di Perpus KKN Undip, ada alat yang bisa mengubah botol plastik menjadi poin yang nanti dapat ditukarkan dengan sejumlah nilai di rekening bank dan tempat pembayaran yang lain. Terus ada lagi, kita berusaha mengubah sampah menjadi beasiswa. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada saat ini, bagaimana sampah yang kita hasilkan di lingkungan Undip ini menjadi berkah. Jadi biasanya sampah adalah masalah itu. Tapi di Undip, meskipun kita menghasilkan sampah, harapannya bisa malah menjadi berkah untuk kita semua. Itu Mbak. Nah, menarik ini Pak, yang tadi sampah menjadi beasiswa. Itu sebenarnya ide awalnya dari mana nih? Ya, jadi awalnya kan kami berusaha mencari mitra sebenarnya. Siapa sih yang bisa kita ajak kerjasama ini untuk mengelola sampah yang sekian banyak. Dulu saya awal-awal jadi kepala PT itu takjub, Mbak. Sampah, ini sampah ini bagaimana ini sampah sekian banyak di Undip. Karena dulu seluruh sampah itu kita buang ke TPA. Jadi ide awalnya kita mencari referensi, mencari teman gitu, mitra. Salah satunya dengan DLH pasti ya, dengan Dinas Lingkungan Hidup itu kita berkonsultasi bagaimana sih mengelola sampah ini. Lalu kami mengajukan ke Pak Rektor agar dibuat peraturan rektor tentang pengelolaan sampah. Sehingga terbitlah peraturan rektor nomor 5 tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di lingkungan Universitas Diponegoro. Semenjak itu, semua fakultas, unit, intinya adalah harus bersedia memilah. Jadi kata kunci awalnya itu memilah sampah ini menjadi beberapa kategori. Kategori utamanya adalah menjadi dipilah sampah organik, sampah anorganik, sampah atau limbah B3, dan residu.
Nah ini sudah berjalan, jadi TPST yang dulu itu tempat pembuangan sampah, sekarang kita kembalikan fungsinya menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu, yang rencananya akan menjadi laboratorium pengelolaan sampah di lingkungan Undip. Jadi nanti ya di sana harapannya banyak metode pengelolaan sampah sehingga bisa menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar mengelola sampah. Jadi teman-teman yang belum pernah jalan-jalan ke TPST harus jalan-jalan ke sana. Jadi Civitas tidak boleh kurang piknik ya. Piknik nggak usah jauh-jauh ke tempat saya saja ya di TPST Undip itu. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara kami mengolah sampah. Ini yang terbaru mau dibangun magot dan kandang ayam. Juga ada kompos, pengomposan, mesin pirolisis menghasilkan asap cair, dan juga kita ada kebun ini yang menjadi bukti kalau daun yang kita ubah menjadi kompos itu bisa menyuburkan tanah. Nanti main bisa petik sayur secara langsung. Di sana banyak tanaman yang kita kelola. Gitu, Mbak. Nah, untuk yang beasiswa itu apakah mengambil juga dari hasil sampah yang organik atau khusus untuk anorganik saja? Sampah anorganik. Jadi sampah anorganik ini kan dihasilkan itu kan terus, kontinu. Terutama bila banyak kegiatan. Nah ini. Biasanya kegiatan itu pasti ada konsumsinya. Baik itu menggunakan minum, botol, maupun dus. Untuk makan, snack, makan siang gitu, makan besar. Dan itu pasti meninggalkan sampah. Selama ini hanya mereka taruh trash bag, buang. Itu sudah lumayan ya, mau tidak berserakan. Tapi nanti ke depan kita berharap mereka mau memilah itu. Botol disendirikan. Yang kardus tadi, marga disendirikan. Yang harapannya nanti itu dapat kita manfaatkan bekerja sama dengan BEM Undip, bidang lingkungan hidup ini, untuk kita ubah itu menjadi beasiswa. Ya, nah, sekarang kita ke BEM ya, ke Mas Adam. Gimana Mas Adam bisa diceritakan ke kami wujudnya, kegiatannya tuh bagaimana bisa mewujudkan beasiswa itu? Ya, jadi Green Deep Scholarship ini singkatnya sebetulnya per hari ini, per esok itu kami sudah running untuk di tahun ini. Jadi nantinya kami dalam mengumpulkan sampah ini, tentu kami kan di sini memerlukan bantuan dari teman-teman sekalian, terutama dari teman-teman mahasiswa umum, teman-teman rekan-rekan organisasi kemahasiswaan. Kemudian di sana tentu sebetulnya kalau dari internal kami sendiri, kami itu berupaya untuk mewujudkan Green Habits, di mana setiap program kerja yang dibawakan di internal BEM Undip sendiri itu memiliki kewajiban untuk setelah program kerja tersebut selesai itu memilah sampahnya, Bu. Jadi kami harapkan memang Green Habits ini diterapkan sebetulnya di teman-teman baik organisasi tingkat universitas, fakultas, sekolah vokasi, sehingga terintegrasilah dengan Green Deep Scholarship ini. Yang mana kalau di kami Green Deep Scholarship, program kerja ini tentu bekerja sama pula dengan Pak Mina, dengan PTK3L, kemudian dengan bagaimana bekerja sama dengan lembaga-lembaga swasta, perusahaan, yang mana dalam hal ini tentu kami dalam hal ini bidang kami ataupun program kerja kami tidak mungkin rasanya untuk bergerak sendiri. Kami memerlukan semua elemen warga kampus ataupun di luar dari kampus untuk bekerja sama. Dan dalam hal ini kami mengambil sampah yang tadi itu dalam 4 mitra. Jadi kami mengambil sampah dari teman-teman mahasiswa umum. Kami tuh punya sistem di mana kami standby di suatu tempat ataupun kami coba samperin, Bu, di kosnya masing-masing tuh. Kami coba samperin, tapi sebetulnya kami tuh lebih ke yang kedua, Bu. Kami samperin betul-betul door to door ke teman-teman mahasiswa umum.
Yang kemudian itu bagaimana yang pertama Bu. Yang kedua yang tadi aturan dari Green Habits ini yang kami coba ingin koordinasikan ke teman-teman rekan-rekan organisasi sekalian untuk sekiranya nantinya kami juga dibantulah dari teman-teman untuk sekiranya sama-sama kita memilah sampah bersama, dan juga kami akan sekiranya mungkin bersama dengan P3L seperti itu untuk mengedukasi dulu di awal kiranya bagaimana cara-cara pembuangan sampah, langkah baiknya seperti apa, dan nantinya akan dikoordinasikan di tempat yang mana. Dan itu yang nantinya kami coba kami diskusikan dulu, akan kami cerdaskan hingga nantinya harapannya itu di semua kegiatan organisasi kemahasiswaan sudah menerapkan Green Habits. Kemudian kami juga menyasar ke mitra-mitra FNB seperti burjo itu dari track record kami ke belakang ada sekitar 5-6 burjo yang kami coba sudah terapkan tuh Green Habits-nya. Dari itu dari lanjut. Ya, mitranya itu aja, ada 4 mitra kalau nggak salah ya tadi disebutkan. Jadi terakhir itu mitra masyarakat sekitar yang fokus tahun ini kami coba pelebar ke masyarakat sekitar juga. Nah, sampah-sampah itu kemudian dijual atau diapain? Apakah betul dijual kemudian uangnya dijadikan beasiswa begitu? Betul. Jadi kami kumpulkan dalam 1 minggu. Di minggu akhir kami jual ke pengepul. Tadi kan sempat bicara door to door gitu ya. Itu door to door itu dilakukan sebulan sekali, seminggu sekali atau bagaimana? Itu seminggu sekali Bu. Seminggu sekali kami ada jadwal untuk door to door ke kos-kosnya teman-teman yang sekiranya bersedia dan mau juga untuk mengumpulkan sampah yang sudah terpilah ke kami. Oke, kita balik ke Green Deep Scholarship ya. Sebenarnya sejak kapan sih Green Deep Scholarship ini sudah dibagikan gitu ke penerimanya? Itu sekiranya sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kami total ada 6 awardee sampai dengan saat ini. Ya. Salah satunya adalah Mas Zikri ya. Nah, sekarang kita ke Mas Zikri dulu ya. Mas Zikri, gimana kok bisa tahu ada Green Deep Scholarship? Seperti gimana Mas? Oke, baik. Jadi kenapa tahu di Green Deep Scholarship itu ada di Undip? Saatnya lewat Instagram juga Bu. Karena dari BPH juga mengkampanyekan, maupun dari BPH juga mengkampanyekan tentang bentuk beasiswa ini yang mungkin beda dari beasiswa lainnya ya. Seperti misalnya beasiswa lain kan tentang perusahaan, tentang pemerintah, tapi ini benar-benar di-handle sama BEM Undip itu sendiri. Seperti itu. Syaratnya susah nggak? Kurang lebih syaratnya nggak susah sih Bu. Kurang lebih kita tinggal melakukan aja beberapa aksi-aksi lingkungan, seperti misalnya merecycle, ataupun bisa memilah sampah, ataupun bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berbau tentang lingkungan, seperti misalnya nanam pohon, ataupun hal-hal lain yang berbau tentang penghijauan seperti itu. Waktu itu terus apply untuk mendapatkan scholarship itu atau bagaimana? Untuk pada saat itu emang harus apply, ada formulir sendiri dan ada beberapa berkas yang harus dipenuhi, seperti misalnya dokumentasi kegiatan ataupun seperti sertifikat organisasi, lalu mungkin seperti CV ataupun seperti motivation letter seperti itu Bu. Kita balik ke Mas Adam nih, berkaitan dengan scholarship tadi. Waktu mengumumkan gitu pertama kali, banyak nggak peminatnya scholarship ini? Nah, ini dia Bu. Sebetulnya yang jadi PR kami, peminatnya ini cenderung relatif masih yang belum begitu besar dibandingkan total mahasiswa Undip apalagi Bu. Dari itu kami di tahun ini ingin memperkuat positioning kami di tahun ini. Sehingga yang semisal di tahun kemarin 50-100, di tahun depannya ketika positioning kami udah lebih terbangun lagi, lebih diperkuat lagi kolaborasi di tahun ini bisa bertambah katakanlah 200-250. Tapi sebetulnya per tahun ini ataupun per tahun kemarin itu memang sudah terjadi Bu peningkatan dari segi peminatan baik secara bidang kami ataupun program-program kerja kami. Salah satunya Green Scholarship ini Bu. Itu berapa sih Pak besarnya kalau boleh tahu beasiswanya dan bentuknya seperti apa? Apakah uang semesteran kuliah UKT, bayar UKT atau uang saku bagaimana? Lebih ke uang saku sebetulnya. Lebih ke uang saku. Ya, sekali pembayaran atau tiap bulan? Sekali, nanti kami jadi awarding-nya tuh ada di akhir-akhir Oktober. Akhir-akhir Oktober, disitulah awarding-nya. Mendapatkan uang saku dari hasil sama ini.
Kalau misalnya ada yang tertarik pengen mendapatkan scholarship itu bagaimana? Harus menghubungi siapa? Nah, teman-teman kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut terkait dengan informasi Green Deep Scholarship, bisa langsung cari di Instagram @greendeepscholarship. @greendeepscholarship. Tadi juga dibahas kalau yang penerimanya hanya baru 6 orang gitu ya. Ke depan apakah akan ditingkatkan begitu? Pasti ya? Pasti ditingkatkan. Jadi harapannya per fakultas tuh ada awardee-nya, Bu. Di tahun ini. Gitu. Nah, terkait dengan tadi kalau misalnya per fakultas juga akan ada, berarti kan harus ada pemasukan sampah yang lebih banyak lagi dong. Itu apa upaya yang dilakukan untuk supaya sampahnya juga semakin banyak gitu, supaya dapat uang lebih besar juga gitu? Ya, sekiranya memang bentuk kami berupaya di tahun ini, kami ingin mengajak teman-teman rekan-rekan organisasi mahasiswa terutama baik di tingkat universitas, di tingkat fakultas, sekolah vokasi untuk sama-sama kita menjalani Green Habits ini. Terutama yang tadi disampaikan oleh Pak Bina bahwasanya memang sudah ada peraturan rektor yang menganjurkan bahwasanya mahasiswa, unit kerja ataupun TPST punya peran-peran sendiri dan wajib sifatnya untuk menangani dan memilah sampahnya. Dari itu, ayo kita gerak bareng-bareng karena dalam hal ini kita di sini fungsi kita untuk nilai sosial dari ibarat dari teman-teman mahasiswa kembali lagi ke mahasiswa. Kira seperti itu. Oke, ini dari mahasiswa ya. Sekarang kita kembali ke Pak Bina nih. Pak Bina tentu juga berharap ya ingin kami yang bekerja di Universitas Diponegoro itu juga green habit tadi Pak ya. Green habit betul ya? Itu apa seperti itu? Bagaimana harapan Pak Bina terkait dengan habit? Terutama semenjak ada peraturan rektor itu kan sudah menjadi keharusan. Kami juga mengimbau para dekan sekolah dan fakultas itu agar menindaklanjuti, misalkan membuat surat edaran atau dalam bentuk sosialisasi atau apa agar seluruh sivitas itu bisa mendukung habit itu, pengelolaan sampah itu. Dulu kita ini tempat sampahnya cuma satu, tempat sampah gitu aja. Sekarang harus disendirikan. Hijau untuk organik misalkan, kuning untuk anorganik, merah untuk B3, abu-abu misalkan untuk residu. Itu sudah mulai harus kita awali dengan itu. Budaya kita upayakan, fasilitas juga harus mendukung. Meskipun kemarin juga saya masih melihat warna hijau ya isinya kardus itu juga masih ada. Cuman kan upaya terus kita lakukan agar menjadi kebiasaan, jadi budaya baru mungkin di lingkungan Undip ini agar sampah itu tidak menjadi masalah tadi, karena selama ini kan sampah itu jadi masalah di mana-mana. Nah ini terutama di lingkungan kita, apalagi kan ini komunitasnya kampus ya, mestinya teman-teman juga harus tahu lah tentang pengelolaan sampah ini. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa, juga semua dosen, teknik, teman-teman yang bekerja atau yang sedang ada di lingkungan Undip harus sama-sama mematuhi itu. Sehingga di suatu saat kan dalam bayangan saya itu Undip ini bersih, tidak ada sampah yang berserakan, tempat sampahnya sudah sesuai gitu. Sehingga kalau kita menghasilkan sampah, ya kita harus ini buang mana ini, itu harus tepat gitu. Kalau kita bawa habis makan roti, ini plastik, ya ditaruh mana itu harus jelas. Jangan seperti dulu, pokoknya dibuang gitu kan. Itu kebiasaan lama. Harapannya dengan dimulai dari sumber kita ini semua yang menghasilkan sampah ini, nanti semuanya akan berjalan dengan baik di suatu saat nanti, harapannya begitu. Oke, sekarang saya Mas Zikri dulu ya, nanti sebelum kita bahas ya Mas Adam lagi tentang harapan mahasiswa. Mas Zikri ini di sini menarik nih sebagai Ketua Society of Renewable Energy. Apakah ada kaitannya juga dengan persampahan gitu? Untuk kaitannya sebenarnya kita banyak juga sih Bu. Jadi di SRE terutama dari Society of Renewable Energy bukan hanya membahas tentang energy transition ataupun green energy, tapi kita juga skup cakupannya cukup banyak seperti misalnya green economy,
maupun tentang sustainable living yang termasuk tentang pengolahan sampah maupun tentang green energy seperti tadi. Kayak gitu sih. Bisa dijelaskan yang mengenai pengelolaan sampah itu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman society ini? Dari kami sendiri, dari SRI secara khususnya, kita melakukan beberapa program kerja, seperti misalnya trash tracking di Simpang 5, kita melakukan seperti campaign ataupun kampanye besar-besaran di Simpang 5, di Car Free Day, itu tentang bagaimana cara mengolah sampah dan bagaimana kita mengumpulkan sampah-sampah dari para wisatawan yang hadir di Car Free Day tersebut. Nah, setelah itu, nanti dari sampah-sampah tersebut bakal kita kirim ke NGO, nanti bakal ditukarkan menjadi seperti misalnya telur ataupun uang seperti itu. Nah, sekarang ke BEM. BEM juga melakukan kampanye juga untuk yang green habit tadi, atau mungkin kampanye yang lain terkait dengan hidup sehat, lingkungan sehat gitu. Ya. Bisa dijelaskan. Jadi sebetulnya kalau di BEM, khususnya di bidang lingkungan hidup sendiri, variasi kampanye kami juga sebetulnya banyak variasinya, terutama dalam bentuk media sosial, kemudian dalam bentuk diskusi, dan aksi nyata berupa penanaman ataupun pengabdian, di mana ada di setiap program-program kerja yang kami lakukan memang ada pesan-pesan kampanye, terutama terkait dengan sampah. Memang dalam terdekat ini kami ingin mengadakan diskusi yang kemudian harapannya ada aksi-aksi. Biasanya kami itu terjun itu di aksi-aksi di program-program kaderisasi besar, Bu. Katakanlah ODM, di sana kami membuka juga untuk teman-teman mahasiswa Undip yang tertarik untuk sekiranya dapat membantu ya bersama-sama memilah sampah usai program kerja ODM Undip ataupun program kerja lainnya yang program kerja kaderisasi, katakanlah di ODM fakultas, itu teman-teman juga dapat mengikutinya, Bu. Kami membuka volunteer untuk itu. Di ODM itu ngapain gitu, dengan sampah-sampah itu diapain? Teman-teman ngapain gitu, Mas? Boleh dijelaskan? Jadi di ODM itu kan konsumnya banyak ya, Bu. Betul. Dari itu potensi timbulan sampahnya itu ada. Dari itu kami buka oprek volunteer itu biasanya, Bu, sukarelawan untuk dapat bersama-sama memilah sampah hasil dari konsumsi di ODM. Memilah ya, Iya, jadi memilah. mana yang organik dan anorganik gitu. Pun juga sebetulnya ada di rangkaian ODM juga ada di track record ke belakang memang sudah ada anjuran kepada teman-teman mahasiswa umum, mahasiswa baru untuk dapat memilah sampahnya nanti seusai pulang bawa sampah dan memilah di tempat sampah yang kami sudah sediakan. Ini memang sudah terjelas dulu di mahasiswa baru sehingga nantinya memang volunteer ini untuk sekiranya mewadahi aja. Oke. Baik, untuk mengakhiri percakapan di podcast kali ini, kami ingin mendengar closing statement dari masing-masing. Dari Pak Bina dulu, Pak. Ya. Boleh sampaikan, silakan. Jadi dengan adanya program ini, kami berharap seluruh sivitas ini mendukung. Sampah ini jangan dikelola sembarangan lagi. Sudah bukan sukarela ya, sekarang sudah wajib dan sudah harus menjadi budaya. Sudah menjadi culture kita semua agar sampah ini tadi bermanfaat. Jangan lagi sampah menjadi problem karena juga baru saja diluncurkan oleh wali kota, itu juga harapannya di kawasan itu pengelolaan sampah secara mandiri, mengurangi beban TPA. Jadi kami juga bercita-cita sedang menuju ke sana. Kami tidak ingin lagi membuang sampah ke TPA. Jadi semua diselesaikan di lingkungan Undip, tidak usah dibawa keluar lagi. Sehingga juga mengurangi beban lingkungan sekitar kita. Terutama untuk contoh ya, jadi kan kita di institusi pendidikan kan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga mungkin untuk masyarakat luas, untuk warga di sekitar kita. Kalau perlu di sekota Semarang nanti boleh belajar di lingkungan Undip ini agar dalam mengelola sampah itu mereka juga bisa mencontoh ya yang kita lakukan bersama. Mas Adam, ada pesan untuk teman-teman? Ya, teman-teman, tadi aku sampaikan bahwasanya tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh teman-teman semuanya untuk sama-sama kita bersinergi dalam hal dalam
perihal sampah ini, sehingga sampah-sampah yang kita kemudian hasilkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya kami ingin mengajak teman-teman ya dalam hal ini memanfaatkan nilai ini ke nilai sosial. Jadi ditujukanlah program beasiswa yang sehingga harapannya program ini lahir dari ide-ide kita mahasiswa dan untuk mahasiswa. Jadi ayo kita bersama-sama dalam hal ini. Mas Zikri, silakan. Mungkin dari saya, ayo rekan-rekan menjadi Green Heroes Kampus yang mengupayakan untuk sustainability ataupun keberlanjutan dari kampus kita sendiri demi keberlanjutan kampus kita. Melihat kampus itu juga menjadi nomor 2, top 2 dari UI Green Matrix. Jadi kampus mengupayakan dan harapannya juga dari teman-teman mahasiswa juga ikut mengupayakan untuk menghijaukan lingkungan kampus kita. Mungkin sebelum menutup, ayo teman-teman untuk mendaftar menjadi bagian dari Green Deep Scholarship dan melakukan hal baik untuk keberlanjutan lingkungan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Bima, Ya, terima makasih, kasih Mbak. Mas Zikri juga Mas Adam sudah hadir di studio Undip TV tentang podcast kali ini. Dan semoga diskusi kita nggak sampai di sini ya, kita bisa berlanjut di episode berikutnya. Ya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita tentang pemanfaatan sampah anorganik di Universitas Diponegoro dan perbincangan kita tentang Green Deep Scholarship. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Undi Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.